Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Apriani dengan NIM 18 dari Prodi Sarjana Terapan Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Palembang. Kali ini saya akan membahas tentang etika profesi dan perundang-undangan. Adapun subpokok dari video ini yaitu tentang kode etik profesi kebidanan. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas 3 poin dari kode etik kebidanan. Yang pertama, definisi bidan. Yang kedua, definisi kode etik. Dan yang ketiga, itu ada kode etik bidan. Nah, langsung saja masuk ke pokok pembahasan yang pertama, definisi tentang bidan. Bidan adalah perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang terakreditasi memenuhi kualifikasi untuk diregister, sertifikasi atau secara sah mendapatkan lisensi untuk praktik kebidanan. Nah, pokok pembahasan yang kedua ada definisi kode etik. Kode etik merupakan ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu yang merupakan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntutan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi. Nah, di dalam kode etik harus memiliki sifat-sifat seperti yang pertama itu ada kode etik yang harus rasional tetapi tidak kering dari emosi. Yang kedua ada kode etik harus konsisten tetapi tidak kaku. Dan yang ketiga ada kode etik harus bersifat universal, artinya yaitu mendunia. Sedangkan pokok pembahasan yang ketiga yaitu tentang kode etik pada bidan. Kode etik bidan Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia ke-10 tahun 1988. Sedangkan petunjuk pelaksanaannya disahkan dalam Rapat Kerja Nasional Rekernas DIB pada tahun 1991. Kemudian disempurnakan dan disahkan pada Kongres Nasional IBI yang ke-12 pada tahun 1988 sebagai pedoman dalam berperilaku. Kode etik bidan Indonesia mengandung beberapa kekuatan yang semuanya itu tertuang dalam mukadimah dan tujuan serta bab. Orang tua korban dugaan malpraktik hitan oleh bidan didampingi kuasa hukum datangi Polres Karawang untuk melaporkan dugaan malpraktek dalam proses hitan yang dilakukan oleh seorang bidan. Menurut kuasa hukum korban, saat korban selesai dihitan oleh seorang bidan, korban merasakan sakit dan mengalami pembengkakan pada kelaminnya. Hingga akhirnya korban harus dirujuk ke rumah sakit dan dilakukan bedah untuk membuka saluran air seni yang sebelumnya tertutup rapat. Secara umum, kode etik tersebut berisi 7 bab yang dapat dibedakan atas 7 bagian. Yang pertama, kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat yang berisi 6 butir. Dan yang kedua, kewajiban bidan terhadap tugasnya yang berisi 3 butir. Yang ketiga, itu kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya yang berisi 2 butir. Yang keempat, kewajiban bidan terhadap profesinya berisi 3 butir. Yang kelima, kewajiban bidan terhadap diri sendiri yang berisikan 2 butir. Yang keenam, itu kewajiban bidan terhadap pemerintah, bangsa dan tanah air yang berisikan 2 butir. Yang terakhir atau yang ketujuh itu ada penutup, di mana kerangka terakhir kode etik bidan yaitu sesuai dengan kewenangan dan peraturan kebijaksanaan yang berlaku bagi bidan,
Kode etik yang merupakan pedoman dalam tata cara keselarasan dalam pelaksanaan pelayanan kebidanan yang profesional.